sini saya akan menjelaskan tentang hematopoiesis. Hematopoiesis atau pembentukan sel darah. Hematopoiesis yang biasa juga dikenal dengan proses pembentukan, pengembangan, dan pembentukan sel-sel darah. Sel-sel darah yang dimaksud adalah sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumsum tulang. Sumsum tulang adalah jaringan yang berongga yang terdapat di dalam tubuh manusia. Beberapa tulang seperti tulang panggul dan tulang dada. Ada dua jenis sumsum tulang. Yang pertama adalah sumsum merah yang dikenal juga sebagai jaringan mieloid. Dalam sel ini tersimpan sel punca yang hemapoietik yang nantinya akan berkembang menjadi sel darah merah, sel darah putih, dan kepingan darah. Yang kedua adalah sumsum kuning. Sumsum kuning ini berasal dari sel punca yang mengandung lemak, yang nantinya juga akan dikenal dengan sel punca esechiman atau jaringan stroma. Kemudian saya akan membahas tentang pembentukan sel darah dari janin menuju ke bayi dan anak. Proses terjadinya pembentukan sel darah atau hemapoiesis terjadi pada masa awal masa embrio, sebagian besar pada hati dan sebagian besar pada limpa. Dari kehidupan fetus hingga bayi dilahirkan, proses terjadinya pembentukan sel darah terjadi dalam 3 tahap, yaitu yang pertama adalah pembentukan di sakus vetilinus, yang kedua adalah pembentukan di hati, di kelenjar limfa dan limpa, yang ketiga pembentukan di sumsum tulang. Pembentukan sel darah mulai terjadi pada sumsum tulang dalam minggu ke-20 masa embrionik. Semakin bertambahnya usia janin, produksi sel darah akan semakin banyak terjadi di sumsum tulang, dan peran hati dan limfa akan semakin berkurang. Sesudah lahir, semua sel darah akan dibuat di sumsum tulang kecuali limfosit. Kemudian saya akan menjelaskan tentang sirkulasi darah pada janin. Pada janin, sirkulasi darah